saya hari ini lalu, saya nanti kalau ada 25 dari program studi rekayasa sama angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 1. Pertama, di sini soalnya pemodelan waktu tempuh, konsumsi BBM, dan optimasi distribusi semua kendaraan logistik menuju ke 120 km. Kecepatan rata-rata bergantung pada tingkat kepadatan lalu lintas kilometer per jam. Konsumsi BBM per kilometer yaitu Vx sama dengan 70 dikurang 3x dikurang 0,2x kuadrat kilometer per jam. Nah, di sini ada kelebihan distribusi. Fx sama dengan 0,02x kuadrat ditambah 0,3x ditambah 5. Di mana ada biaya keselamatan akibat kepadatan. Bx sama dengan 120fx ditambah 50fx. Nah, di sini tentukan nilai x yang meminimalkan biaya total Bx. Diketahui konsumsi BBM per kilometer yaitu Fx sama dengan 0,02x kuadrat tambah 0,3x tambah 5. Nah, di sini kelebihan distribusi yaitu Bx sama dengan 120fx ditambah 50x. Langkah pertama, masukkan rumus Fx ke dalam Bx. Lalu hitung dahulu 120fx sama dengan 120 di dalam kurung 0,02x kuadrat ditambah 0,3x tambah 5. Nah, habis itu kita kalikan sama 120 itu jarak tempuhnya. Baru kita kalikan sama konsumsi BBM-nya. Jadi 120 dikali 0,02x kuadrat sama dengan 0,4x kuadrat. Baru 120 kita kalikan lagi 0,3x sama dengan 25x. Baru selanjutnya 120 dikali 5 sama dengan 600. Sehingga Bx sama dengan 2,4x kuadrat tambah 36x tambah 500 tambah 50x. Lalu kita gabungkan susu sejenisnya. Pertama itu Bx sama dengan 2,4x kuadrat tambah 86x tambah 600. Nah, itu ulang kedua kita dengan pertama untuk menemukan titik minimum. Nah, Bx sama dengan 4,8x tambah 46. Baru untuk mencari nilai minimum secara keturunan sama dengan 0 yaitu 4,8x tambah 46 sama dengan 0. Baru x sama dengan negatif 86 per 4,8 yaitu kurang lebih sama dengan negatif 17,92. Nah, langkah ketiga itu kita analisis hasil bila optimumnya ditemukan adalah x negatif yaitu x kurang lebih sama dengan negatif 17,92. Oke, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Desan Putri dengan NIM 1225143 dari Program Studi Teknik Mesin. Nomor 3 itu, nomor 2 itu pertanyaannya adalah analisis apakah nilai optimum realistis dengan domain x elemen 1 sampai 10. Jadi seperti yang ketahui dari pembahasan sebelumnya, nilai optimum yang ditemukan adalah x negatif, yaitu x hampir sama dengan minus 17,92. Selanjutnya, jika dimasukkan ke perhitungan ada perhitungan gaya pada batas domain, jika diasumsikan domain adalah x elemen 1 sampai 10 dapat dibandingkan dengan nilai Bx pada batas-batas tersebut. Yang pertama itu untuk yang minimum realistis yaitu 1, untuk x sama dengan 1 yaitu B1 sama dengan 2,4 dikali 1 kuadrat, kemudian ditambah dengan 86 dikali 1 dan juga ditambah dengan 600. Kemudian menghasilkan 668,4. Selanjutnya untuk batas domain untuk x sama dengan 10 yaitu batas kanannya yaitu Bx 10 sama dengan 2,4 dikali 10 kuadrat, kemudian 86 dikali sama 10 dan juga 6 ditambah sama 600. Selanjutnya dihitung dan kemudian mendapatkan hasilnya yaitu 1300. Ya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurandina Sagitaria Skiani dengan NIM 1225173. Jadi saya dari kelompok 2 dan hari ini akan menjelaskan tentang tugas dari proyek 2 matematika untuk nomor 3. Mohon disimak ya. Soal yang nomor 3 ialah modelkan waktu tempuh distribusi, yaitu Tx sama dengan 120 per Vx, lalu gunakan turunan untuk menganalisis sensitivitas waktu tempuh terhadap perubahan kepadatan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ialah, untuk dari soal sudah diketahui untuk fungsi kecepatan rata-rata kendaraan itu, untuk persamaan ini kita akan masukkan ke rumus yang di sini. Lalu di sini kita akan menggunakan aturan rantai. Lalu kita lanjut turunkan seperti biasa fungsinya. Jadi perhitungan selanjutnya itu kita akan menurunkan untuk yang ini. Kita akan hitung yang ini, kita turunkan dan hasilnya itu ini ya. Jadi, untuk dari turunan ini, kenapa yang pembilang di atas ini yang awalnya bernilai negatif menjadi positif, itu karena pembilang ini itu menggambarkan atau mewakili tingkat kepadatan, yang dimana tingkat kepadatan itu nilainya akan selalu positif. Selama kendaraan bergerak, kecepatan Vx itu nggak sama dengan 0, jadi kuadratnya itu akan selalu positif. Sensitivitasnya ialah karena T aksen X selalu memiliki nilai positif, yaitu nilai T aksennya itu lebih dari 0, dapat disimpulkan bahwa waktu tempuh selalu meningkat atau monotonik naik seiring dengan peningkatan tingkat kepadatan lalu lintas, yaitu X. Terus untuk dampak kepada biayanya, jika dia semakin padat, maka biaya keterlambatannya juga semakin meningkat, semakin besar ya. Jadi untuk kesimpulannya, peningkatan X menimbulkan dampak ganda, waktu tempuh bertambah dan biaya finansial langsung bertambah juga. Oleh karena itu, strategi yang paling efisien untuk optimasi distribusi adalah menghindari kepadatan lalu lintas sebisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitra Mimpin dengan nomor 1251009 dari kelas matematika F kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 proyek 2. Soal itu, misalkan tingkat kepadatan
kepadatan lalu lintas sepanjang rute bervariasi terhadap jarak S dalam kilometer dan dimodelkan oleh ini, maka hitung total konsumsi BBM untuk satu kali perjalanan sejauh 120 km dan juga hitung total konsumsi BBM jika 10 kali perjalanan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita substitusikan tingkat kepadatan ke fungsi konsumsi BBM, maka hasilnya akan seperti ini. FXS sama dengan 0,02 dalam kurung 1 ditambah 0,05S pangkat 2 ditambah 0,3 dalam kurung 1 ditambah 0,05S tambah 5. Lalu kita kembangkan menjadi 5 dikali 10 minus 5 S pangkat 2 ditambah 0,017 S ditambah 5,32. Nah, kemudian kita akan hitung jumlah konsumsi BBM dalam sekali perjalanan sejauh 120 km. Kita menggunakan fungsi integral, maka K sama dengan 120 integral 0 F X S ds. Kita substitusikan hasil tadi ke fungsi ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 120 integral 0 5 kali 10 minus 5 S pangkat 2 tambah 0,017 S tambah 5,32 ds. Setelah itu hasil konsumsi BBM untuk satu perjalanan adalah 709,6. Nah, untuk mencari total 10 perjalanan kita tinggal kalikan 10, maka hasilnya akan menjadi 7.896. Perkenalkan nama saya Satrio Anda dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya menjelaskan nomor 5. Jadi soalnya itu adalah berdasarkan hasil perhitungan pada nomor 1 sampai 4. Berikan rekomendasi logistik ke depan untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Rekomendasi harus berdasarkan pada interpretasi matematika terhadap TX maupun untuk TX serta konsumsi BBM. Jadi berdasarkan interpretasi matematika pada X dan TX, meningkatkan tingkat kepadatan lalu lintas X secara konsisten memberikan dampak ganda yang negatif terhadap efisiensi. Yaitu yang pertama adalah biaya total meningkat, lalu yang kedua adalah waktu tempuh juga meningkat, yang ketiga adalah biaya keterlambatan menunggu X meningkat, yang keempat adalah konsumsi BBM X meningkat. Strategi yang paling efisiensi adalah menghindari kepadatan lalu lintas bisa mungkin untuk meminimalkan biaya. Lalu di sini ada rekomendasi logistiknya. Yang pertama adalah optimalisasi waktu keberangkatan atau schedule. Terapkan sistem penjadwalan yang mengarahkan kendaraan transportasi pada jam-jam yang sibuk untuk mencapai tingkat kepadatan lalu lintas terrendah. Hasil ini menggunakan PX dan TX. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi navigasi real time. Gunakan perangkat lunak yang menyediakan informasi kepadatan real time dan rekomendasikan rute alternatif untuk menghindari segmen jalan dengan nilai yang tinggi. Lalu yang ketiga, prioritas pengembangan kepadatan dan rute. Dalam menentukan rute, prioritaskan rute dengan kepadatan X yang rendah. Meskipun mungkin jaraknya sedikit jauh, mengurangi memberikan manfaat ganda, mengurangi biaya langsung untuk X dan mengurangi biaya langsung waktu untuk TX dan konsumsi BBM X. Mungkin begitu saja.